فاتحة نية بالخبر وتمام كل سرور ومأمون وعلى صلاح شان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان والشيخ محمد نواوي البتة الحبيب أحمد بن عبد الله المشهور الحبيب حسين بن أبو بكر علي دوس الحبيب عبد الله بن محسن على طس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين على طس بن بكر بن سالم والحبيب سليم بن جندل والأولياء الكرام أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا وعالم شاهد في حذامي لبي استخار بي سهل في هجي عبد الله شاهد في نقول حسن مرضح الحبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, hari ini tanggal 1 Sya'ban. Menurut kalender bisa pakai itu. Berarti 2 minggu lagi nisfu Sya'ban. Saya kali ini ngebahas masalah nisfu Sya'ban. Sama aja biar nanti tahu persis apa yang pernah saya dapat waktu ngaji sama Al-Maghfurillah sama Al-Syafi'i Hazami dan Al-Maghfurillah Abuya Yahya Saibul Nafs. Biar nama ilmu. Para jemaah sekalian, acara nisfu Sya'ban itu sebelum saya lahir aja udah pada dikerjain. Nisfu artinya separuh. Sya'ban ya bulan Sya'ban. Jadi separuh di bulan Sya'ban. Ini ada hadis
berdasarkan asbabul wurud pada malam ke-13 bulan Sya'ban Rasulullah begadang. Jadi yang dilakukan oleh orang tua kita malam 15 Sya'ban itu dalam rangka mencari solusi agar matinya husnul khatimah. Dan ini dicari. Begitulah ulama-ulama kita memberikan solusi karena agama dikuasai luar biasa. Paham betul Pak. Sampai ke akar-akarnya. Engkong kita dulu. Ini sekarang banyak ngomong, banyak kan. Malam ke-13 Rasulullah begadang. Begadangnya Rasul bukan di Ka'bah Baitullah, bukan di Masjidil Haram. Di kuburan, kan aneh. Gak ada apa di kuburan. Kalau salah-salah nih memahaminya, kenapa nggak di masjid aja? Banyak menyamuk di kuburan. Masjidil Haram 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Lalu ada apa? Rasul begadangnya di kuburan. Dan yang diminta bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan anak, bukan kepentingan cucu, nggak ada kepentingan dalam keluarga. Kepentingan umat supaya umatnya masuk surga seluruhnya. Itu asbabul wurudnya. Jadi Rasul begadang di malam ke-13 itu memohon kepada Allah, ya Allah, masukin surga umatku seluruhnya. Nabi ame umat ampe begadang biar umatnya masuk surga semua Pak. Tuh Nabi rasis nggak? Agak. Semua yang mabok, yang judi, tukang doraka, semua nggak boleh disisain. Emang kayak kita milih-milih yang kagak sholat biarin aja, salah sendiri dia. Yang sholat aja yang selamat. Tuh kalau kita begitu. Rasulullah pokoknya umatku seluruhnya masukin surga. Ya cuma nanti Pak ada yang lambat ke surganya belakangan. Dia ngayab dulu deh. Ya salah sendiri. Di sini tukang ngaprak. Ngaprakan. Giran mau mati baru bener. Lumayan. Malam 13. Coba para jamaah. Kita malam 13 ngorok. Boro-boro inget. Kadongan puasa tanggal 12 nih. Malam ke-13 begadang. Nabi aja begadang, tanggung jawab ame umat. Jawaban dari Allah, sepertiga umatmu Muhammad masuk surga. Nah, Nabi belum puas di situ, ya Allah, 2/3 lagi mau kemana ini nih jamaah Sya'ban? Kalau cuman sepertiga Pak jawabannya. Rasulullah nangis belum puas, malam ke-14 begadang lagi. Di kuburan lagi begadangnya. Yang diminta umatku masukin surga seluruhnya. Wah nggak dipilih-pilih. Pokoknya ini mah permohonan semua aja udah. Yang bagaimana yang belakangan, pokoknya masukin surga semua.
Jawaban dari Allah 2/3 Muhammad masuk surga. Nyisa sepertiga lagi. Tetap masih nangis Rasul. Coba tuh, tanggung jawab nggak? Yang begini Pak, khususiatun Nabi Muhammad. Ini Allah kasih buat Nabi Muhammad. Ini omongan begini tanggung jawab sama umat nggak bisa dilakukan sama anaknya, sama bininya, sama cucunya, nggak bisa. Ini cuma Nabi yang tanggung jawab begini nih, dan itu spesialis buat Rasulullah. Tanggung jawabnya Nabi sama umat. Malam ke-15 begadang lagi Rasul. Di kuburan lagi aja. Jawaban dari Allah, umatmu seluruhnya masuk surga kecuali yang kagak mau. Nah, yang kagak enak ada buntutnya. Kecuali yang kagak mau. Dari dulu aja ada yang kagak mau, apalagi sekarang. Hadisnya lengkap. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Man asani dakhala nar wa man ata'ani dakhala jannah. Wa man ata'ani dakhala jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang kagak mau. Tek hadis sampai situ. Sahabat nanya, siapa yang kagak mau ya Rasul? Yang durhaka kepadaku dia masuk neraka, yang taat kepadaku dia masuk surga. Itu hadisnya. Karena para ulama zahirnya hadis paham, hakikatnya hadis juga paham. Kalau Rasulullah 3 malam berturut-turut di bulan Sya'ban begadang, ada apa? Kalau kita kan pokoknya Nabi begadang aja dah udah. Yang jelas kita dibelain sama Nabi. Ada yang gagal paham. Gua mah nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa. Ntar gua dibelain sama Nabi. Ada yang begitu. Itu gagal paham Pak. Kita tetap ikhtiar wajib sholat jalanin. Makanya nggak usah kudu ketakutan. Sholat sah kagak ya. Udah jalanin aja udah. Ngaji jalanin. Nggak usah ragu-ragu. Sholat diterima kagak ya. Jalanin aja udah. Nggak usah ragu-ragu, kita ketakutan. Ngaji kerjain supaya nanti kesempurnaannya bertambah, sempurnanya bertambah. Yang penting jangan ragu-ragu kitanya. Apa yang kita punya ilmunya sedikit, sholat jalanin. Ngaji lagi, ntar dapat lagi, tambah sempurna, tambah sempurna. Nah ini para jemaah sekalian, bagaimana penghayatan ulama-ulama dulu tentang Rasulullah begadang 3 malam berturut-turut di kuburan. Rasulullah banyak ngasih contoh dibanding nyuruh. Rasul jarang-jarang Pak merintah, jarang. Kebanyakan ngasih contoh. Yang dibilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tuh banyak-banyak ngasih contoh, jarang-jarang nyuruh. Termasuk ini, nggak disuruh kita sama Rasulullah begadang malam 13, begadang malam 14, begadang malam 15. Nggak disuruh, tapi nyontoh. Ternyata memberikan contoh lebih efektif hasilnya, lebih bagus.
Kasih contoh. Daripada nyuruh. Contohnya sekarang, emak bapaknya kagak sholat. Anaknya disuruh sama bapaknya. Sholat loh, sana. Anak balikin, bapak nggak sholat. Anak emang digituin mana? Coba kalau ngasih contoh, emaknya sholat, bapaknya sholat, anak nggak usah disuruh, otomatis. Nah itu saya kerjain sendiri, biar tinggal di tanah tinggi juga. Maghrib, jangan nyetel TV, ngaji, hargain tuh waktu maghrib ke isya. Itu saat-saat mahal, waktu-waktu mahal sebenarnya. Saya main di situ aja. Pokoknya maghrib gak usah main HP sampai isya. Kalau udah sholat isya terserah. Mau makan kek, mau apa kek. Pak, itu kalau dijalanin ada hasilnya. Pokoknya kalau maghrib udah nggak usah main HP, nggak usah nonton TV, makan aja suruh ditunda dulu. Ntar udah sholat isya, udah rapi, baru kalau mau makan, mau hiburan, mau apa. Saya dapat ajaran dulu, saya jalanin. Anak ngikut, nggak usah kudu pengen jadi ustadz pakai kiai. Yang penting kita ngedidik aja udah. Nanti Allah yang nentuin. Rasul banyak ngasih contoh. Nabi Muhammad ngasih contoh, Pak. Aku begadang di kuburan. Tuh, apa maksudnya? Rasulullah hikmahnya begadang di kuburan ngasih contoh. Orang-orang yang sudah berjasa terhadap perjuangan agama kenang. Jadi mengenang orang yang berjasa di kuburan begadang Nabi Muhammad. Karena orang ini sudah banyak pengorbanannya untuk penyebaran agama Islam. Kan orang kaya sampai pada miskin, Pak. Habis kekayaannya dikorbankan untuk perjuangan agama. Jadi pada mati syahid. Nah itulah suka nyekar kita tuh. Ngadain acara nyekar menjelang Ramadan. Di sini suka pada nyekar nggak? Nah, itu di situ. Nabi Muhammad disuruh tawaf sama Allah. Tawaf Muhammad itu mengenang orang yang berjasa. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tuh sholat di makam Ibrahim Muhammad. Sholat di makam Ibrahim. Sebenarnya itu dalam rangka mengenang orang yang berjasa. Tuh cerdasnya yang dulu-dulu. Pelajaran di sini. Tuh di Hijri Ismail sholat. Kemudian sa'i. Itu ada makna yang sangat dalam. Mengenang orang yang sudah berjasa. Sa'i Rasulullah. Karena akhlak. Sekalipun Nabi Muhammad punya pangkat setinggi-tinggi. Paling tinggi udah nggak ada lagi. Andaikan engkau Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta, nggak bakal ada. Tapi nggak serta merta Rasulullah sengkek dengan jabatannya. Agak. Justru manusia paling sadar, sesadar-sadarnya manusia Rasulullah SAW. Belain umat. Itu Rasulullah. Nabi Muhammad disuruh ame Allah tawaf. Nabi Muhammad disuruh ame Allah salat di makam Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh ame Allah salat di Hijri Ismail. Nabi Muhammad disuruh sa'i. Coba. Ajarannya. Nah kita nyontok.
Karena Rasulullah tawaf, kemudian sa'i, kemudian sholat di maqam Ibrahim. Kan itu bukan di situ dikuburnya Nabi Ibrahim. Jasa-jasa orang dulu suruh dikenang. Nah, orang tua kita itu jasanya Masya Allah. Coba bagaimana tuh orang tua kita? Biar kagak makan emaknya, yang penting anaknya makan. Sakit orang tua nggak apa-apa, yang penting anak sehat. Jasanya kagak ngarepin imbalan, habis semua dikorbankan. Ini kenang jasanya orang tua. Sebenarnya di sini Pak nih. Makanya tidak ada tempat surga buat anak yang durhaka ame orang tua. Mukiai mesti apa kayak nggak ada. Kenapa? Setetes air susu apabila lambat masuk ke mulut anak yang baru lahir, lambat aja udah mati tuh bayi udah. Ajib gak? Nah di situ letaknya para jamaah sekalian. Makanya di sini para jamaah mengenang jasa orang tua, mengenang jasa para guru. Orang tua membesarkan fisik, kalau guru nyelamatin rohani. Tuh di situ. Sedangkan dua-duanya ada di tubuh kita, fisik ada, rohani juga ada. Guru nyelamatin ruh, diajarin ngaji, diajarin bacaan sholat, diajarin biar benar tuh guru. Jadi tuh berjasa dua-duanya. Makanya kan yang namanya orang tua ada 3. 1 guru, kedua orang tua kandung, ketiga mertua. Musyawarah ada 3. Ini mengingatkan kejelian ulama kita, cara penghayatan sampai dalam. Di malam ke-15 buku catatan amal diberikan. Yang baru, yang lama disetor ke Allah. Aneh dulu dapat ngaji ini. Buku catatan lama diserahkan ke Allah, buku catatan yang baru diberikan kepada kita. Terjadinya di malam ke-15. Inisiatif para alim ulama salafuna yang dulu-dulu. Dah sekarang gini aja, kumpul habis maghrib ngaji Yasin bareng-bareng. Yang kagak bisa baca duduk aja di situ lah, hadir. Jangan udah kagak bisa baca Yasin kagak ngikut, malah nongkrong ngerumpi. Kalau malam itu kita nggak ada duduk di masjid, buku catatan yang mau disetor berakhir dengan kekonyolan. Umpama nih, malam 15 orang-orang ngaji Yasin, dia main gapleh aja. Pas dibanting double 6. Buku catatan akhir double 6. Ketahuan bakal celaka udah. Pas dikebet sama dia, double 6. Pokoknya malam itu usahakan jangan ada di tempat-tempat yang tidak berguna. Ente nyungsep sendirian, nggak ada yang nulungin. Wala bini, wala anak, wala harta, nggak ada yang bisa nyelamatin kecuali diri kita sendiri. Jangan sok-sokan hidup. Cukup kita geblek udah cukup, nggak bener udah cukup.
Masih kurang apa? Itu malam ke-15. Kalau ada di masjid ngumpul sama orang-orang mau ngaji, berarti catatan buku akhir dengan catatan kebaikan karena kita berada di masjid lagi duduk bersama orang-orang saleh. Dan ketahuilah 40 orang kalau berjamaah di situ ada wali satu. Ada hadisnya. Kalau kita ngumpul ngeriung 40 itu satu orang ada orang soleh di situ. Tapi jangan ngaku-ngaku kayaknya gue nih orang soleh. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku lagi. Apalagi 100 orang dibagi 40, 2 orang di situ ada. 120, 3. Itu angka 40. Sebenarnya ada rahasia. Nah, sekarang kita para jamaah ikut gabung orang-orang. Jangan suka memencilkan diri. Udah bodoh, bawaannya menyendiri aja. Ngumpul bareng. Jangan suka ngotak-ngotakin diri. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Pisang kalau dari kampung 1 tandan, borongan dibawa ke Jakarta, yang kuntet ngikut nggak? Ada timun yang dikencingin kadal, pahit. Lantaran borongan, ke bawah nggak? Ke bawah ngikut borongan. Padahal itu pahit, itu timun itu. Orang dikencingin ada. Jadi kalau kita ngikut nimbrung sama orang banyak, ke bawah. Karena kita bareng-bareng di sini. Mau bodoh, gak bisa, udah kurang ibadah juga. Dah, malam nisfu Syaban bareng-bareng aja udah. Baca Yasin kagak bisa, baca Kulhu kagak bisa, mingkem aja udah. Tapi ada di tempat ibadah, direken Pak. Karena yang nyatet di sini bukan manusia. Itu Allah memerintahkan para malaikat. Catat yang hadir di malam nisfu Syaban. Dan buku akhir catatannya kebaikan. Kalau berakhir dengan kebaikan, harapan kita matinya husnul khotimah. Nah, yang baru nih, buku yang baru catatannya kebaikan. Karena kita berawal dengan kebaikan, ada di masjid. Tuh. Sampai dijentresin gitu sama ulama, masih kagak paham juga. Ada lagi yang mau malam nisfu Syaban ngaji Yasin bid'ah. Sumpah tuh mulutnya sampai granat. Ngomong enak aja. Ada Wahabi nggak di sini? Dikit-dikit beda. Engkau gua dulu nggak ada bidah-bidahan ngaji Yasin, bareng-bareng pada ngumpul dulu ya. Belakangan dikit-dikit beda. Aduh, itu kerjaan orang iseng, untuk pengangguran itu sebenarnya. Nah, ini perhatian sekalian. Bahwa Pak, buku catatan amal penting. Ketika anak naik di usia 15 tahun, kakaknya misah. Ibarat kata anak udah nikah, kakaknya misah. Nggak percaya tanya sama RW. Kalau udah nikah misah nggak? Misah. Anak 15 tahun, buku catatan amalnya bisa. Dia sholat dicatat di buku dia. Dia kagak sholat dicatat di buku dia. Kalau sudah umur 15 tahun, komariah ke atas.
Nah nanti buku catatan amal ini para jamaah penting diperhatikan. Dihapus-hapusin tuh yang dulu-dulu. Dihapus, rekam lagi yang baru, kebaikan-kebaikan. Fungsinya nisbu Sya'ban. Dasar para jamaah kalau yang ngerti dari tanggal 14, kalau saya dulu dibilangin kata mualim, kalau nisbu Sya'ban tanggal 14 siangnya, malamnya ke-15. Itu kalau nisbu Sya'ban. Saya begitu dibilangin itu juga ya udah di situ aja ngadainnya. Malam ke-15, siangnya tanggal 14 Sya'ban, malamnya malam 15. Kan asar kalau Komariah udah perubahan, Pak. Di asar. Asar aja udah 15. Kalau Komariah, zuhur masih belum. Kalau Samsiah kan jam 12 malam perubahannya. Nah, kita nggak pakai itu enggak untuk ibadah, pakainya Komariah. Para jemaah sekalian, tolong diperhatikan masalah buku catatan amal. Karena nanti di akhirat buku catatan amal akan diberikan kepada pemilik masing-masing. Makanya orang tua kita dulu udah kalau nisfu Sya'ban terkait dengan buku catatan amal, mudah-mudahan buku catatan amal kita semuanya kalau ibarat kata sekolah, pokoknya berapa nilainya? 100. Maunya kita kan begitu. Ini mah alpa lagi kagak sholat, alpa lagi kagak puasa. Orang mau bulan puasa, ini bawa-bawa kopi, ngerokok. Di sono, di sini mah kagak ada. Beraninya itu nekat. Bulan Ramadan orang puasa. Ngopi ngerokok depan masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau kita nafsu, habis pahala puasa kita. Ya habis sudah. Puasanya kagak batal, cuman pahala puasanya ya habis sudah rontok. Ngomelin dia. Kalau dia ini bulan puasa ngopi ngerokok udah jelas. Ini kita yang puasa nih kepancing. Ngerasa kita dihinain. Lu nggak punya otak lu ya. Depan masjid ngebulu kayak tabunan. Ngopi lagi. Punya otak dong depan masjid. Orang-orang pada puasa. Akhirnya kita yang marah. Nah dia yang ngopi nggak marah. Ngeluyur aja udah. Habis tuh pahalanya. Coba. Kita kan nggak mikir ya. Nggak mikir. Yang penting gua puas dan ngomelin orang. Puas ngomelin orang. Pahalanya nggak dipikirin. Habis nggak? Ya habis sudah. Makanya bulan puasa Pak usahakan jangan marah. Jangan marah-marah. Biar gimana juga jangan kepancing. Marah ambles pahalanya. Rugi nggak? Rugi. Lapar, aus, pahala hilang. Karena ngomelin bini, ngomelin ujiannya ada aja. Di dalam suratul Kahfi, di ujung lembaran akhir, terkait dengan di akhirat nanti buku catatan amal diberikan kepada pemilik masing-masing. Kata Allah, menurut saya dapat ngaji dulu, kapan diberikannya? Di padang mahsyar. Jadi buku catatan amal akan diserahkan kepada kita di padang mahsyar.
Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma kana fihi. Itu di suratul Kahfi. Dan diberikan buku catatan amal masing-masing. Fataral mujrimina, maka begitu diserahkan tuh buku, kita kebet. Waduh. Di sini nih. Fatarul mujrimina musyfiqina. Begitu diperiksa hatu-hatu selembar. Musyfiqina. Itu musyfiqina, dia udah kecut duluan. Minder duluan. Ketakutan, deg-degan. Mimma kana fi, apa yang ada di buku catatan itu lengkap. Wa yaquluna ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka berkata, mereka ini kita maksudnya, habis ngebet-ngebet buku catatan amal, kali aja ada yang baik-baik, rusak semuanya. Dia ngomongnya gimana? Mali hadzal kitabi, ya Allah, ini buku catatan amal begini amat. Begini amat gimana? Lengkap. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang besar, tidaklah yang kecil, yang kita udah lupa, yang disengaja, yang tidak disengaja, semuanya tertera di situ illa ahsaha. Melainkan Allah menghinggakannya. Lengkap para jamaah. Dulu kita nih orang-orang puasa, kita kagak. Ada di situ. Luar biasa. Lengkap. Kita udah lupa nih, pernah kita dulu jitak kepala orang, ada di situ. Nah ini kita ngomong sendiri, mali hadzal kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dulu kita pernah zalimin orang, ada di situ, semuanya lengkap. Makanya dibilang wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina. Nangis di situ, Pak. Masya Allah. Nah, sebenarnya waktu diberikan buku catatan amal, kita berada di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tanahnya bening, terhampar luas, dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad kumpul semua di situ. Itu min fazail akbar, apel besar. Jumlah manusia yang banyak berdampak kepada situasi memanas. Panas, Pak. Matahari secolekan sifat. Ada yang punya nggak? Kalau itu kan pakai kuningan tuh, colekan sifat segini, matahari jaraknya segini di atas kepala kita. Itu kita ada di mahsyar di situ. Tanahnya bening, bukannya putih. Apa arti bening? Matahari nyenter, mantul. Orang bening. Jadi 3 unsur yang mengakibatkan cuaca menjadi panas. Akhirnya saking panasnya itu, saya baca di dalam kitab Nurul Salam, keringat keluar. Itu keringat keluar ngerendam badan kita. Ada yang sampai mata kaki, tergantung dosanya
masing-masing. Ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke dengkul, ke paha, ada yang sampai ke pusar, sampai ke dada, ada yang kelelep, bahkan ada yang setinggi pohon korma. Airnya asin, ngerendam hidung, sakit nih. Pernah nggak berenang kelelep, masuk air ke hidung, sakit nih. Nah ini kerendam selama-lamanya. Berapa lama kita di situ? Ratusan ribu tahun. Kan dari fase ke fase nggak ada yang sebentar. Makanya yang enak di dunia manfaatkan baik-baik. Sebentar Pak di sini, yang lama di akhirat nanti. Dari fase ke fase ratusan ribu tahun. Nggak ada yang ringan, nggak ada yang sebentar, lama antara fase ke fase berikutnya. Nah kita ada di mahsyar, kerendam keringat lagi susah. Ini belum ke neraka, ini belum nih. Masya Allah, di neraka ntar gimana lagi ceritanya ntar. Ini belum masuk ke neraka, belum. Di mahsyar lagi kesulitan, menderita, tiba-tiba itu dia kitab catatan amal diberikan kepada kita, padahal kita lagi kerendam keringat. Masya Allah. Baca lagi buku yang tadi tuh, tambah lagi. Masya Allah. Itu kesulitan yang bakal kita hadapi. Nah di sini para jamaah sekalian, masalah buku catatan amal diberikannya nanti di mahsyar. Upaya kita di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ngaji Yasin bareng-bareng, berharap kepada Allah buku catatan amal, kalau kira-kira yang bakal nyusahin kita minta dihapus-hapusin. Ya kan ngaji Yasin itu, ngaji Yasin sekali mintanya kuat iman, Islam. Kan ada tuh yang lengkap permintaannya. Berikutnya minta rezeki yang halal yang banyak untuk beribadah. Berikutnya lagi matinya husnul khotimah, diampunin dosa. Itu upaya yang tadi terkait dengan kematian husnul khotimah. Jadi husnul khotimah usahakan. Ya kita ikhtiar wajib. Tapi memang masalah acara nisfu Sya'ban itu tidak diperintahkan. Karena Rasulullah nyontoin, aku begadang 3 malam berturut-turut. Kalau nggak cerdas nggak paham. Kalau kurang menghayatinya nggak bakal paham. Untung engkong-engkong kita yang dulu-dulu cerdas orangnya. Udah ngaji Yasin aja malam nisfu Sya'ban, ngumpul semuanya barang-barang udah. Pada bawa air. Pada bawa air nggak di sini? Iya. Air ngaji Yasin. Energi positifnya masuk ke situ. Minum mau kita bareng-bareng sama keluarga. Masya Allah, itu gagasan orang tua kita. Sampai gini hari pada ikhlas engkong kita dulu. Alhamdulillah. Nah ini para jemaah sekalian, pemaparan masalah nisfu Sya'ban. Jadi saya cuma menghangatkan situasi. Gitu. Kan sayur juga kalau diangetin enak. Ini sih anggap aja ngangetin aja. Itu biar pada semangat gitu ya. Nanti masih lama baru tanggal 1. Tapi kan persiapannya supaya sempurna. Dari jauh-jauh hari kita mempersiapkan sebelum masuk ke Ramadan. Nah ini para jemaah sekalian, jadi nyekar dari situ ngambilnya. Ini saya nggak ngelengkepin.
Cuman garis besarnya aja, Rasul nggak nyuruh sama kita suruh ziarah ke kuburan, kagak, cuma nyontohin doang. Tuh. Nah itu contoh itu lebih efektif. Ziarah ke kuburan. Ini para jamaah nih. Waduh, orang tua adanya di Bengkulu. Kalau ente berani naik pesawat berangkat ke sana, itu rezeki dipulangin sama Allah. Tinggal tekadnya aja udah. Kalau kita silaturahmi sama orang tua, mikirnya rezeki mulu, malah SMS. Mak nggak balik mak, ekonomi lagi melemah. Sama orang tua nggak boleh ngomong begitu. Maklum deh lagi susah, jangan suka ngomong susah sama orang tua. Itu rahasia Pak sebenarnya. Rahasia hidup sukses. Ya, sama orang tua jangan suka ngomong susah. Ente kalau berani gambling, gimana ya caranya? Berangkat ketemu orang tua, ente balik ke sini terbuka, mental block hilang. Memang kalau mau ngegebrak mental block susah. Tapi kalau ente berani, nah, langsung terbuka semuanya. Boleh buktiin. Masa Rasul bohong? Kudu berani kita, ya. Terkait dengan orang tua. Jangan ngomong jauh. Mak, maklum aja deh, jauh mak, ongkosnya gede. Entah nggak pulang dulu dah. Sekarang lagi begini keadaannya peceklik. Peceklik. Jangan ngomong peceklik kayak bukan peceklik di bawah-bawah. Aduh, Pak, jangan ngomong begitu. Ya. Ente kalau gambling berangkat pulang dari sana, rezeki kita ada. Langsung terbuka semua. Itu rahasia. Memang membuka mental block susah. Kita lagi susah. Orang tua lebih susah dulu gedein kita. Lebih susah orang tua gedein kita. Nikah dibiayain. Kuliah dibiayain. Gede biayanya. Tapi nggak pernah ngomong susah. Kita silaturahmi sama orang tua. Nah itulah Rasul nyontoin begadangnya di kuburan. Saya nggak pakai hadis, pakai Quran. Nanti kalau pakai Quran pakai hadis, ini aja deh pelaku sejarah aja udah. Kita pakai, ya. Ini para jemaah sekalian, terhadap orang tua, Qurannya jelas, hadisnya jelas. Saya nggak pakai itu, pakai asbabul wurud aja. Hikmah Rasulullah begadang di kuburan, kenang orang yang berjasa kepada kita sebelum Ramadan tiba. Saya rasa ini para jemaah ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan persiapan untuk nisfu Syaban nanti ya tambah sempurna nanti. Ya, saya juga yakin jamaah di sini udah banyak bekalnya, ilmunya udah. Itu barusan dikasih bekal lagi. Itu. Baca zikir tauhid.